Selamat malam pemirsa, salah satu hak politik warga negara adalah dipilih dan memilih. Siapa yang akan memilih dalam pemilu tergantung pada data DPT yang ditetapkan oleh KPU. Namun setiap pemilu tiba selalu ada persoalan yang dikaitkan dengan DPT. Lalu bagaimana mensinkronkan data agar tidak ada calon pemilih yang kehilangan hak suara? Dan bagaimana pula pentingnya satu kertas suara terhadap perbaikan demokrasi di Indonesia? Saya Fitri Megantara, inilah Election Talk menyelamatkan hak pilih. Komisi Pemilihan Umum menunda penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2019 hingga 16 Desember 2018. Penundaan ini dikarenakan hingga 15 November lalu baru 28 provinsi yang selesai melakukan rekapitulasi. Sementara 6 provinsi lainnya masih belum menyelesaikan pemutakhiran data, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. 30 hari ke depan itu final, KPU akan tetapkan. Ya. Nah, perkembangan terakhir dari yang tanggal 15 atau 16 September lalu sampai dengan 16 November kemarin, itu terdapat penambahan kurang lebih sekitar 4 juta. Kurang lebih 4 juta pemilih. Hingga 15 November 2018, terdapat 191.092.241 warga tercatat dalam DPT. Namun hasil perbaikan data tahap 2 yang masih disempurnakan oleh KPU ini mendapatkan kritik dari tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin. Karena jumlahnya cenderung stagnan dari DPT Pemilu 2014, padahal jumlah populasi kian bertambah. 2004 ke 2009 naiknya 17%, 2009 ke 2014 naiknya 7%, 2014 ke 2019 itu stagnan, hanya 0,46%. Berarti kan ada something wrong, karena 5 tahun ini pasti jumlah penduduknya bertambah, jumlah pemilihnya juga bertambah. KPU juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan data pemilih ganda. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu, diperkirakan hingga saat ini masih ada 1,8 hingga 2 juta pemilih ganda. Dengan waktu tersisa kurang dari 5 bulan, mampukah KPU menyelesaikan masalah data pemilih agar tidak ada jutaan warga yang terancam kehilangan hak suara mereka di pemilu serentak 2019? Saya akan langsung perkenalkan narasumber yang hadir untuk malam hari ini, dimulai dari sebelah kanan saya dengan Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat malam Mbak Titi. Selanjutnya Bapak Muhammad Afifuddin, anggota dari Bawaslu. Selamat malam Pak Afif. Dan juga Bapak IGD Surata, Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri. Selamat malam. Lalu kemudian di sebelah kiri saya akan saya mulai dari Bapak I Gusti Putuarta, Ketua Komisi Saksi Nasdem Pusat. Selamat malam Pak Putu. Di sebelahnya ada Bapak Arsul Sani, Sekjen dari P3. Selamat malam Pak Arsul. Dan juga kemudian Bapak Didi Irawadi, Wasekjen Partai Demokrat. Selamat malam Pak Didi. Dan di ujung sana ada Bapak Arief Bowo, Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional dari PDI Perjuangan. Dan pemirsa, sebelum memulai perbincangan, saya akan kembali mengingatkan Anda untuk mengunduh Metro Extend di App Store maupun di Play Store. Anda dapat berkontribusi dan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber terkait topik malam hari ini. Dan kita akan langsung mulai perbincangan dari Pak Putu terlebih dahulu. Pak Putu, tadi di tayangan Anda mengatakan there is something wrong. Ada sesuatu yang salah dengan data yang ada di KPU untuk pemilu presiden 2019 ini. Apa maksudnya? Ya, saya ingin mempertajam data tadi. 2004 ke 2009 itu naiknya 17%. Angkanya 25,7 juta. Dari 2009 ke 2014 naiknya 11,9 juta atau 7%. Dari 2014 ke 2019 posisi pertanggal 15 November kemarin, 16 November, itu naiknya hanya 0,46% atau 876.000. Nah, sekarang mari kita perhatikan data yang kedua. Tahun 2004 DPT-nya berapa? 188 juta. DP4-nya 187,5, bersesuaian. Ya. Kemudian datanya sinkron seperti itu. Tahun 2014 DPT-nya 188,2, DP4-nya pada posisi angka 187. Yang tadi 176 di angka 177. Nah, kemudian sekarang logikanya kalau kita bicara sinkron tadi,
posisi DP4 yang sudah diserahkan oleh pemerintah 196,5 juta. Maka logikanya kalau rata-rata naik 1 juta, DPT-nya sekarang sekitar angka 197 juta. Anda melihat ada anomali di data untuk kali ini? Itu, saya akan pertajam lagi turun. Dari 34 provinsi, 24 provinsi turun, 10 provinsi turun. Artinya kalau memang menurun semua karena banyak hal harusnya semua provinsi. Tapi kenapa ada provinsi yang naik, kenapa ada provinsi yang turun? Logika ini nggak masuk. Saya turun lagi, 4 provinsi yang paling besar, saya cepat saja. Kepri 11% turun. Baik. Kemudian Banten, Malut. Tapi ada 2 data yang menarik yang harus publik tahu. Di Riau yang paling besar turun, ada 1 kecamatan, saya breakdown, kecamatan Pekanbaru Kota, bayangkan. Turunnya 45%, dari 22.000 ke 12%. Di Maluku Tenggara Barat, 1 kecamatan Tanimbar Selatan, turunnya sekitar angka 30%. Oke, artinya ini ada yang tidak sinkron antara data DPT dengan DP4 yang juga. harus kemudian publik diberikan rasionalisasi sebelum memasuki proses tahapan pemilu selanjutnya begitu. Oke, silakan Pak Gede. Yap. Dari Kemendagri seperti apa? Kemendagri terkait dengan pemilu ini mempunyai posisi menyediakan data DP4. DP4 itu semua pihak sudah tahu bahwa tidak sempurna. Itulah yang akan digarap sepanjang dari DP4 ke DPT ini oleh KPU untuk menyempurnakannya. Tapi tadi ada anomali data antara DP4 dan juga DPT, seperti itu? Ya, itu memang konsekuensi logis daripada DPT itu sendiri. Karena DP4 itu adalah... Bagaimana sebetulnya support Kemendagri terhadap KPU ketika kemudian memang mensinkronisasikan data Posisi itu? Kemendagri dalam hal ini adalah menyediakan DP4. Setelah itu, KPU itu akan menyempurnakan data itu dalam tentang waktu 16 bulan yang disediakan dari DP4 ke DPT. Nah, di sini tentu kalau ada yang meninggal yang belum dikeluarkan, itu akan dikeluarkan melalui coklit yang diberikan oleh negara untuk dilakukan oleh KPU. Oke, bagaimana temuan dari Bawaslu sendiri, Pak Afifuddin? Ya, Bawaslu sendiri kan sudah 3 kali proses pleno DPT ini merekomendasikan penundaan terus. Oke. Dengan catatan masih banyaknya temuan kita yang memang mengindikasikan masih bermasalahnya data pemilih ini. Kalau kita lihat situasi terakhir di pleno provinsi kabupaten, kami merekam di 58 kabupaten kota, teman-teman Bawaslu merekomendasikan penundaan, kemudian di 6 provinsi juga merekomendasikan penundaan. Dan harus diingat, di antara yang direkomendasikan untuk ditunda karena belum clearnya data ini, 2 provinsi terdekat dengan Jakarta, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang juga pemilihnya paling besar. Ketika kita masih menyoal soal kegandaan, temuan lainnya menarik menurut saya. Dari 27 provinsi yang sudah diputus di tingkat provinsi, ada kenaikan DPT sekitar 3,4 juta. Berapa TPS yang akan bertambah dengan jumlah pemilih yang nambah? Artinya, satu sisi kita punya masalah kegandaan, atau dalam bahasa Kemendagri, Dukcapil biasanya itu adalah istilahnya anomali data. Stagnansi sendiri seperti apa, Pak Afifuddin? Tadi dikatakan oleh Pak Putu, ini kenaikannya baru sekitar 0,46% dibandingkan dengan pemilu-pemilu lainnya. Kalau pemilih ini kan sifatnya faktual ya, makanya ada pencocokan dan penelitian. Kalaupun kita membandingkan, tentu juga kita harus imbangi dengan bagaimana mekanisme pendataan sekarang yang juga harus berbasiskan KTP elektronik misalnya, yang itu meniscayakan adanya upaya pencocokan di lapangan. Ketika data dari Dukcapil kemudian juga ada yang katakanlah bermasalah, ini juga harus dibersihkan. Saya mau kasih contoh misalnya, Pak Gede, di satu daerah di Papua misalnya ada satu NIK dipakai oleh 26 nama pemilih yang berbeda. Artinya kita harus sama-sama dalam posisi gigi kosong nih, netral, untuk satu, membersihkan data yang dipunyai oleh KPU jika bermasalah, termasuk memberi masukan jika input terhadap KTP elektronik yang dilakukan oleh Kemendagri juga dianggap anomali atau bermasalah. Jadi posisinya sama-sama ingin membersihkan, dan ini sifatnya faktual, tidak sekedar angka-angka. Oke, bagaimana dengan partai politik, Pak Arsul? Ya, tentu kan bagi partai politik ya, ketika sebuah DPT itu masih ada problemnya, ini kan juga berpotensi merugikan ya. Terutama kalau bagaimana Parpol merasa dirugikan dengan masalah ini? Dirugikannya kan antara lain kan seperti ini. Jika kemudian masih banyak pemilih yang belum masuk ke dalam DPT di satu daerah terutama, di mana di daerah itu sebetulnya secara kultural